Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Nah teman-teman semua, di video kali ini saya ingin membahas tentang alur pembelajaran dan tugas pada LMS Pendidikan Guru Penggerak. Nah bagi teman-teman semua yang saat ini sedang menjalani pendidikan guru penggerak, baik itu angkatan 9 maupun 10, simak videonya karena kalian wajib tahu hal ini. Teman-teman semua, kandidat calon guru penggerak itu agar lolos menjadi seorang calon guru penggerak itu melalui 2 tahapan. Yang pertama adalah penulisan atau kelengkapan CV dan juga esai yang ada di SIM PKB. Dan yang kedua itu adalah simulasi mengajar dan wawancara. Nah, kalau kalian misalnya butuh video tentang simulasi mengajar, tentang wawancara, kalian bisa cek di sini, di video ini. Nah, di sini aku udah buat playlist di mana semua tentang simulasi mengajar, kemudian pertanyaan-pertanyaan wawancara, kalian bisa cek di sini. Tidak sampai di situ saja. Jadi, ketika kita sudah lulus simulasi mengajar, kemudian kita lulus juga esai dan CV itu, sebenarnya kita sudah selangkah tetapi belum menjadi seorang guru penggerak. Jadi teman-teman semua, kita harus tetap menjalani yang namanya pendidikan selama 6 bulan. Nah, selama masa pendidikan guru penggerak ini, kita sebenarnya wajib mengikuti, kita sebagai calon guru penggerak itu wajib mengikuti dan menyelesaikan tugas-tugas di setiap alur pembelajarannya. Nah, gimana sih alur pembelajaran dari pendidikan guru penggerak dan apa saja tugasnya? Kita simak videonya baik-baik ya. Nah, yang pertama adalah alur mulai dari diri. Teman-teman semua, pada alur ini calon guru penggerak itu diminta untuk mengemukakan pemahaman dirinya terhadap modul yang akan dipelajari. Nah, jadi sebelum kita mempelajari modul CGP harus berani mengemukakan pendapat, pemikiran, dan pemahamannya terhadap modul yang akan dipelajari. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LMS. Walaupun hanya menuliskan mungkin pendapat di blog yang ada di LMS, namun di sini juga dibatasi dengan waktu. Yang kedua adalah eksplorasi konsep. Teman-teman semua, di bagian yang kedua ini, konsep-konsep tentang modul yang akan dipelajari mulailah disajikan atau diperlihatkan. Nah, di sini kita sebagai calon guru penggerak diberi tugas untuk mengkritisi setiap hal yang disajikan dalam modul tersebut. Nah, tugas-tugas ini nanti akan disematkan dalam LMS. Berikut juga cara pengisiannya atau panduannya seperti apa. Nah, beragamnya tugas juga memacu untuk terus bersikap disiplin, jangan sampai tanggal-tanggalnya terlewat. Yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Teman-teman semua, ruang kolaborasi ini sebenarnya memberikan manfaat kepada CGP atau calon guru penggerak untuk bekerja sama dalam kelompoknya. Nah, walaupun di sini kita di ruang kolaborasi ini dalam jaringan atau online, tetap harus bisa menerapkan dalam kesehariannya. Nah, juga bisa kita di sini mempresentasikan tentang tugas-tugas yang akan diberikan. Nah, di bagian ini sebenarnya paling menegangkan kenapa? Karena di sini bisa beradu argumentasi dengan kelompok lain. Nah, hasil dari presentasi kelompok ini akan dikritisi oleh kelompok lain. Sekelompok presentasi harus siap dengan jawaban yang tepat tentunya. Nah, di sini juga kita akan belajar tentang kerjasama dan berbicara. Juga di sini juga kita harus menyetorkan tugas berdasarkan deadline yang diberikan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah demonstrasi kontekstual. Nah, teman-teman semua, namanya juga demonstrasi kontekstual. Berarti di sini nanti teman-teman akan
setiap materi pembelajaran dalam modul yang sedang dipelajari, para CGP harus bisa mengkontekstualkan di sekolah atau di kelas masing-masing tentunya. Atau bahkan biasanya diminta untuk melibatkan pihak lain, contohnya siswa, kemudian teman sejawat, kepala sekolah, ataupun lingkungan. Nah, alur dari demonstrasi kontekstual ini juga tidak terlepas dari tanggal berakhirnya kapan dikumpul gitu. Yang kelima adalah elaborasi pemahaman. Teman-teman semua, pada alur yang kelima ini adalah yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena di sini kita sebagai calon guru penggerak itu diminta aktif mengikuti penjelasan kembali dari instruktur terkait modul yang sedang dipelajari. Nah, pelaksanaan alur elaborasi pemahaman ini melalui daring atau biasa menggunakan Google Meet. Nah, karena calon guru penggerak juga harus beretika, maka usahakan jangan tutup kamera atau meninggalkan ruang Google Meet. Nah, harus izin terlebih dahulu tentunya. Nah, setelah pelaksanaan elaborasi pemahaman ini, biasanya CGP wajib memberikan penilaian kepada instruktur yang bertugas saat itu. Kemudian penilaiannya lewat LMS. Nah, kalian bisa lihat di situ apa saja yang perlu dinilai. Yang selanjutnya, yang keenam adalah koneksi antar materi. Teman-teman semua, pada alur yang keenam ini, para calon guru penggerak dengan kemampuan dan kecerdasannya harus bisa membuat konten yang merupakan rangkaian dari materi-materi yang telah dipelajari. Nah, konten alur koneksi antar materi ini bisa memanfaatkan berbagai aplikasi yang dikuasai oleh para calon guru penggerak. Kemudian yang ketujuh adalah alur terakhir dari setiap modul, yaitu aksi nyata. Teman-teman semua, di akhir modul ini, para calon guru penggerak itu mengimplementasikan atau menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang didapatkannya ke dalam tugas. Selain nantinya kita akan menyematkan bentuk tugas pada LMS, juga harus mengunggah platform di Merdeka Mengajar. Nah, itu dia tadi alur-alur dari pembelajaran calon guru penggerak, terangkum sebenarnya menjadi kata merdeka. Yang pertama, M, mulai dari diri. Yang kedua, E, eksplorasi konsep. Yang ketiga, ruang kolaborasi. Yang keempat, demonstrasi kontekstual. Dan yang kelima, elaborasi pemahaman. Yang keenam, koneksi antar materi. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah aksi nyata. Nah, selain 7 alur tersebut, para calon guru penggerak juga wajib mengerjakan soal pretest dan posttest di setiap awal dan akhir modulnya. Nah, selain alur-alur tersebut, setelah selesai satu modul, juga calon guru penggerak wajib merefleksikan hasil pembelajaran dan menuliskan refleksi tersebut yang telah disediakan pada kolom refleksi di LMS. Jadi, kalian tinggal memilih model refleksi yang dipahami, kemudian mengunggahnya pada platform berita atau media sosial teman-teman semua. Teman-teman semua, selain tadi tugas-tugas, teman-teman juga harus mengikuti 7 kali lokakarya. Nah, lokakarya ini dilaksanakan dengan moda luring. Nah, inilah saatnya antar calon guru penggerak yang satu dengan calon guru penggerak yang lain bisa saling bertemu, bertatap, berjumpa, dan hal lainnya belajar bersama. Namun, nantinya akan dipandu oleh pengajar praktik. Nah, selain itu, teman-teman semua bersama dengan pengajar praktik, biasanya calon guru penggerak juga akan ada pendampingan individu. Pendampingan individu ini dilakukan sebanyak 6 kali selama pendidikan. Pengajar praktik akan datang ke tempat tugas atau sekolah masing-masing dari calon guru penggerak. Nah, pada kegiatan pendampingan individu ini dilakukan nanti cross-check, diperiksa terkait pemahaman calon guru penggerak terhadap modul yang telah dipelajari. Nah, teman-teman semua, alur dan segala sesuatunya itu akan dijelaskan pada lokakarya 0 nantinya.
Nah, di Lokakarya 0 ini teman-teman akan dijelaskan tentang LMS, kemudian tentang bagaimana pengaktifannya, kemudian bagaimana penggunaannya, kemudian juga pendampingan individu, dan terakhir Lokakarya. Nah, itu dia tadi beberapa alur yang harus dilewati oleh seorang calon guru penggerak untuk menjadi seorang guru penggerak. Semoga video ini bermanfaat. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.